Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. A'azzallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali dalam pembahasan ilmu tajwid dan tahsin tilawah Al-Qur'an. Pembahasan kita masih di bab makharijul huruf, yaitu makhraj yang kedua al-halqu, tenggorokan. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang makhraj yang pertama, yaitu al-jawfu, rongga, ya, tenggorokan dan rongga mulut. Jadi bagian rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ada 3 hurufnya, itu huruf mad. Alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Yang mana cara pengucapannya adalah yaitu dipanjangkan dengan 2 harokat dan habisnya di udara. Tidak boleh misalkan jadi habisnya di udara. Jadi ketika membaca ayat yang ada huruf matnya yang dibaca panjang dengan 2 harokat, ada hukum mat asli atau mat tabi'inya, maka dibaca habisnya di udara. Sabbihisma rabbikal a'la. La, tidak boleh la. Wadduha, tidak boleh wadduha. Wal-laili idza saja. Ja ada ujungnya, ada hamzah, itu termasuk kesalahan yang harus dihindari dalam membaca huruf-huruf jawfu itu, yang huruf-huruf mad. Baik, ini pembahasan pekan lalu yang kita bahas. Berikutnya kita bahas al-halqu, tenggorokan. Ya. Makhraj yang ada pada tenggorokan ini ada 3, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal-awal. Ya. Baik. Yang pertama ada adnal halq. Adnal halqi. Adna secara bahasa adna itu artinya qarib, dekat. Fi adnal ardi, ya. Disebutkan ketika Romawi, ya, melawan Yunani, ya, menang Romawi. Dari situlah orang-orang mukmin senang. Ini awal, ya, pertanda Islam akan jaya. Ya. Fi adnal ardi, di bagian bumi yang paling dekat. Dan yang paling apa? Yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah, di daerah yang cekung, ya. Lebih rendah dari apa? Lautannya. Lebih rendah dari lautannya. Adna al-ard, ini adna, ya, qarib, dekat, aqrab. Yang dimaksud dengan adna al-halqi, ya, yaitu bagian daerah yang dekat dengan lidah. Dekat dengan lidah. Tenggorokan yang dekat dengan lidah. Berarti bagian ujung tenggorokan kalau kita bilang. Mana ujung tenggorokannya? Dekat dengan lidah, di dalam sini. Yaitu bagian ujung tenggorokan yang dekat dengan lidah kita. Dekat dengan lidah kita. Posisinya ada di tekak atau anak lidah yang menggantung itu.
Kemudian wasatul halqi, wasat tengah. Ya, wasat itu artinya tengah. Tengah tenggorokan. Kemudian yang berikutnya ada aqsa. Aqsa itu ab'ad, ba'id, jauh. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Aqsa, ba'id. Ini ab'ad. Ma ab'aduhu ya minal fam wa yalihi sadr. Daerah bagian tenggorokan yang jauh dari mulut dan dekat dengan dada. Itu namanya tenggorokan bagian pangkalnya. Mana tenggorokan yang dekat dengan dada ini? Ya, ini dada. Jadi bukan keluar dari dada, ya, tapi maksudnya di ujung pangkal tenggorokan atau bagian yang tenggorokan yang dekat dengan dada dan jauh dari mulut atau jauh dari lidah kita. Itu namanya aqsal halqi. Baik. Yang keluar dari aqsa ini ada dua hurufnya. Ini dua hurufnya, yang pertama hamzah, yang kedua ha. Kemudian ini ada dua juga. Yang pertama ain, yang kedua ha. Ini juga ada ada dua. Yang pertama adalah ghain, yang kedua kha. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah dalam Manzumah Al-Jazariyah, beliau mengatakan summa li aqsal halqi hamzun ha, summa li waslihi fa'ainun ha, adna'uha ghainun kha'uha. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah, yang keluar dari pangkal tenggorokan adalah hamzun ha, hamzah dan ha. Summa liwaslihi, kemudian yang keluar dari wasat atau tengah tenggorokan adalah ainun ha, ain dan ha. Adna'uha, dan yang keluar dari ujung tenggorokan adalah ghain dan kha, ghain dan kha. Baik, kita bahas satu persatu dulu. Pertama, aqsal halqi, tenggorokan bawah atau tenggorokan yang paling jauh dari mulut dan dekat dengan dada, atau kita sebut pangkal tenggorokan. Keluarlah dua huruf yaitu hamzah dan ha. Baik, kita sekarang masuk ke makhraj huruf hamzah, yaitu keluar dari sini. Antum pegang pangkal tenggorokannya, dipegang. Ya, ada. Nah, sekarang ucapkan ya, ikuti ya. A, I, U, A. Sekali lagi. A, I, U, A. Terasa nggak dia getaran di sini? Ya. A, I, U, A. Baik, itu huruf hamzah. Kalau antum menanya, lo sama nggak dengan alif? Beda. Kita sudah sampaikan di awal. Alif, hamzah qata dengan hamzah wasal berbeda ya, tak boleh sama. Memang beda dia. Kalau alif itu hurufnya selalu sukun mati, dan selalu sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau kita kenal dengan huruf apa? Mad. Ya, yang dibaca dengan panjang itu. Dan tidak bisa dibaca sendiri alif karena dia selalu sukun. Mesti ada huruf sebelumnya yang menemani untuk membaca alif yang sukun itu, yang mati. Maka orang Arab menjadikan lam sebagai teman alif, sebagaimana alif lam. Lam sukun berteman dengan alif, maka alif pun berteman dengan lam. Jadi disebutlah lam alif. Itu cara pengucapan yang bacanya. Tidak bisa sendiri, kecuali ketika kita membaca ejaannya. Kalau ejaannya ya alif itu ejaannya ya. Alif dengan 3 huruf, ala, lam dengan fa, alif. Itu ejaan huruf alif ya. Baik. Jadi berbeda dengan hamzah ya. Berbeda dengan hamzah. Secara pengertian juga berbeda, nanti kita bahas di bab hamzah qata dan hamzah wasal lagi. Nah, berikutnya ada ha. Keluar dari sini. Pangkal tenggorokan, bukan dada ya. Oh, hiu, bukan gitu. Oh, hiu, salah ini. Bukan di dada. Ini dia. Ha. Coba. Ha. Ha.
Terasa getarannya? Baik, ya. Sekali lagi. A, I, U, A, Ha, Hi, Hu, Ah. Seperti habis napasnya. Nggak boleh tanggung-tanggung misalkan nggak. Dipulkan ya, seperti habis. Jadi kalau kalian untuk baca ha yang sukun misalkan ihdina, jangan sampai belum aja sempurna udah. Ihdinas siratal, ya seperti habis napasnya. Begitu juga pada huruf atau kalimat yang berbeda, seperti membaca tak marbutoh yang disukunkan itu dibaca ha juga dia. Qari'ah, seperti habis juga nafasnya karena itu dibaca ha. Qari'ah, al-akhirah sama. Tidak boleh akhirah, ya. Nadirah belum sempurna itu. Nadhirah. Oh, seperti habis nafasnya ya. Tapi bukan habis nafas, seperti habis nafasnya. Kalau habis nafasnya salam. Habis nafas namanya. Baik ya. Ini untuk huruf hamzah dan ha. Sebelum kita lanjut, kesalahan yang sering terjadi untuk huruf hamzah ini ya, yaitu ketika dia ya, berharokat ataupun dia sukun dibaca dengan ain. Nah, dibaca dengan ain karena dekatnya makhraj. Ya, dekatnya huruf hamzah dengan ain ini. Nanti ain sebentar lagi kita bahas. Karena dekatnya sering terjadi kesalahan membaca hamzah dengan ain. Ya, membaca hamzah dengan ain. Seperti sebagian orang membaca alladzina yu'minuna bima yu'minu. Ya, bercampur dia dengan ain. Jadi salah. Padahal yu'minun bukan ini termasuk kesalahan. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika dia sukun dibaca dengan memantul. Ya. Membaca dengan memantul. Seperti pada contoh misalkan yu'minunnya ya. Alladzina yu'minu. Ini salah ya. Termasuk kesalahan dalam mengucapkan hamzah. Baik, berikutnya huruf ha. Huruf ha ya, kesalahannya adalah yaitu dibaca dengan ha. Ini bertukar dengan huruf ha. Terutama kalau dia berdekatan dengan ha, sama bunyinya jadinya. Misalkan wasyamsi wa duhaha misalkan. Ya, atau sebaliknya. Jadi ha dibaca ha. Contohnya ihdinas siratal, sebagian orang baca ihdina. Itu bukan fasih ya. Ihdinas siratal bukan fasih itu. Itu salah. Ya, mau mirip-mirip kayak orang Arab misalkan. Enggak fasih, itu salah ya. Ini harus diperhatikan. Huruf ha ya. Jangan sampai dibaca ha. Kemudian ketika sukun tidak boleh dipantulkan. Ini sebagian orang juga sama. Ihdinas siratal dipantulkan ha. Ini termasuk kesalahan. Biasanya tanpa sadar dia baca kayak gitu. Ihdinas siratal dipantulkan tanpa sadar. Yang dengarnya siapa? Orang yang mendengarkannya. Ya, ini harus diperhatikan. Atau gurunya yang mentahsinkannya tadi, yang mendengarkannya. Baik, ini kesalahan yang biasa muncul ketika mengucapkan hamzah dan ha. Berikutnya huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha. Ya. Baik, tengah tenggorokan. Antum apa? Jakun tahu ya, jakun antum tuh? Di situ bagian dalam sini dia. Ya, daerah kalau ada bagian apa?
penutup tenggorokan itu. Kalau antum nelan, nah dia buka nutup tuh bagian lembut itu. Di tenggorokan antum yang melengkung begini, ya, lihat pada gambar itu tadi ya. Dilihat pada gambarnya, antum lihat. Nah, keluarlah huruf ain dan ha. Jadi antum pegang dulu tengah tenggorokan sini, tengah ya. Bagian di atas jakun antum, di atas jakun. Ada kan jakun kan laki-laki? Hah? Tak ada. Baik, ini ya di atas ini. Baik, sekarang antum perhatikan ya, tidak boleh masuk ke hidung huruf ain. Tidak boleh ini salah nih. Baik, saya akan contohkan. Pertama, antum latihannya dimainkan dulu di bagian tengah tenggorokannya sampai sempurna bunyinya di sini. Ini cara melatihnya ya. Kalau yang masih masuk ke hidung, awal-awal memang kalau yang belum terbiasa sakit. Awal-awal sampai pedas rasa di sini kan, batuk-batuk ya. Perhatikan. Sesekali. Coba. Lagi. Tutup hidung sebelah. Keluarkan dari mulut ya, jangan naik ke atas, jangan naik ke rongga tenggorokannya. Karena tenggorokan dengan rongga hidung itu gabung dia. Antum keluarkan dari mulut. Kalau sudah terbiasa dua-duanya juga. Biasanya huruf yang kasroh dengan yang domah biasa masuk ke hidung itu. Sambil antum main lubang hidungnya itu. Baik, bisa? Masih ada yang masuk ke hidung? Latihan di rumah ya, kayak gini. Sampai sempurna pengucapannya dari tengah keluar dari mulut. Sampai sempurna. Ya, antum main-main dulu di rumah latihannya. Sampai terbiasa ya. Kalau yang belum terbiasa memang butuh waktu ya, tidak sebentar. Tidak sebentar ya. Kalau setiap hari antum latihan 2-3 hari udah ada perubahan itu. Kalau tiap hari ya. Tapi kalau malas sepekan sekali lama itu. Baik, itu cara melatihnya. Intinya tidak boleh masuk ke hidung. Atau antum ubah jadi hamzah, itu termasuk kesalahan. Jadi akan kita sampaikan nanti di kesalahan ain. Biasanya orang takut masuk ke hidung, diubahnya di hamzah. A I U, memang tak masuk, karena jauh nih dengan rongga. A I U, tak masuk dia. Tapi kalau antum mengucapkan ain, A I U, karena lebih dekat, nah itu kemungkinan masuk dia. Ya, ini harus diperhatikan. Baik, untuk huruf ain. Berikutnya huruf H, sama tengah tenggorokan juga. Ini lebih gampang pengucapannya ya. Hanya saja bedanya dengan huruf ain. Kalau huruf ain itu hurufnya jahar, jelas, karena tidak banyak udara yang keluar serta tertutupnya kedua pita suara kita. Jadi di tengah tenggorokan itu ada pita suara yang tertutup saat mengucapkan ain. Sedangkan H itu terbuka pita suaranya, sehingga pengucapannya lebih banyak udara yang keluar. Ha, ha, hi, hu, ah, ha, hi, hu, ah, rah, rih, ruh. Baik, nanti
Nanti dilatih ya. Ini juga sama, kalau belum terbiasa panas tenggorokannya, sakit gitu ya. Baik. Sekali lagi kita ulang huruf ain dengan ha-nya. Perhatikan. A, i, u, a. Ketika sukun a, ada suara yang lebih dengan lembut ya. A, itu namanya sifat bainiyah untuk huruf ain. Jadi bukan a, apalagi gitu. Ya, jadi pengucapan ainnya lebih lembut lagi. A, i, u, a. Baik ya. Ada suara yang lebih sedikit tuh, kayak menggulung dia. Di bagian tenggorokan kita ya, yang apa? Bagian yang penutup buka ini di tenggorokan itu. Ya, baik. Berikutnya huruf ha, hi, hu, ah, ha, hi, hu, ah. Sekarang kita gabung dengan hamzah dan ha-nya. A, i, u, a, ha, hi, hu, bisa dibedakan? Baik, nanti antum latihan begini. Jadi di tenggorokan tuh bawah atas naiknya. Dilatih. Ya. Jangan sama aja bunyinya. Sebutkan huruf hamzah a, huruf ain a, huruf ha, huruf ha sama bunyinya tuh, jangan sama. Jadi perubahan dari ujung ke tengah a, ha, i. Jadi perubahan itu antum harus pahami ya. Bahwa kalau hamzah di dalam. Baik. Nah, kesalahan untuk huruf ain yang sering terjadi adalah mengubahnya menjadi hamzah. Ya, sebagian qari membacanya a'udzubillah, bukan a'u tapi a'u. Contoh yang lain misalkan an'amta alaihim, an'amta alaihim. Nah, ya. Jadi a dia. Atau contoh yang lain misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi hamzahnya. Na'budu jadi hamzah bukan ain lagi. Ya, ini termasuk kesalahan. Ya. Ingat, tidak boleh berlebihan. Na. Atau na hilang bunyi na yang lembut tuh. Na. Yang lembutnya itu hilang bainiyahnya, itu termasuk kesalahan, harus diperhatikan. Makanya mau sering dilatih huruf ainnya. Baik. Kemudian ketika sukun dipantulkan, ini kesalahan yang sering muncul. Ya. Contoh misalkan iyyaka na'budu, ya, na'budu. Nah, ini termasuk kesalahan, dipantulkan saat dia sukun. Padahal huruf ain itu tidak boleh mantul, ya, ketika sukun. Baik. Kemudian berikutnya kesalahan untuk huruf ha, ya, mengubahnya menjadi ha. Nah, ini Ar-Rahmanir Rahim, jadi ha ya. Tidak boleh, ini salah. Ar-Rahmanir Rahim, jangan ini salah ya. Baik, atau ihdina bercampurnya ha dengan ha ya, ini termasuk kesalahan. Baik, ini kesalahan yang sering muncul saat mengucapkan huruf ha. Ya, ada sebagian kecil saja yang ketika sukun dipantulkan, sebagian orang saja, tidak banyak. Ya, ini udah memang bacaannya memang
betul-betul salah karena tidak belajar. Sampai ha pun dipantulkannya, ya kan? Yahkumu, ya kan? Yahkumu bihi dibaca, yahkumu itu sudah apa? Sudah kacau betul dan bacaannya. Baik, hanya sebagian kecil saja yang seperti itu. Kalau antum masih mantul, berarti antum bagian dari itu. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu makhraj yang keluar dari ujung tenggorokan, adnal halq, yaitu ghain dan kha. Baik. Pertama huruf ghain, yaitu bagian yang dekat dengan anak lidah atau tekak antum yang menggantung itu bagian atas tenggorokan paling ujung dekat dengan lidah kita, ya, dekat dengan anak lidah atau tekak. Ada kan? Punya antum? Bagian yang menggantung di dalam itu, ya. Nah di situ lah keluar ghain dengan kha, ya, bagian atasnya itu tenggorokannya, ya, itu daerah dekat apa anak tekak atau anak lidah antum itu. Baik, ada ya? Semuanya punya kan? Baik, perhatikan cara mengucapkannya. Perbedaannya dengan kha, karena sebagian orang sulit mengucapkan ghain dengan kha nih, sama ya bunyinya. Ada yang macam khairil maghdu, ini mengubah nih. Ghair dengan khair, ya lain khair dengan ghair. Ghair bukan atau selain khair, baik. Nah, ya, ini sudah mengubah. Sebagian orang kesulitan mengucapkan dua huruf ini karena samanya tempat keluarnya. Padahal sifatnya berbeda. Ghain itu sifatnya jahar, jelas, tidak banyak udara yang keluar. Sedangkan kha itu sifatnya hamas. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Jazari wa ta'ala dalam Al-Quran Jazariyahnya, mahmusuha fahathahu syakhsun. Syakhsun, ada kha di sini. Sakat. Jadi huruf kha itu hamas, banyak keluar, banyak udara yang keluar. Sedangkan ghain jahar, tidak banyak udara yang keluar. Makanya pengucapannya beda kan? Tak boleh disamakan, walaupun tempat keluarnya sama. Baik, sekarang huruf ghain dulu kita bahas ya. Ghain itu cara pengucapannya ya, lebih kepada getaran di dalam. Ini bagian ujung tenggorokan, getaran di situ. Seperti antum kumur-kumur masukkan air dalam mulut, kemudian antum angkat begini. Jadi muncul getaran di sini, ya kan? Muncul getaran. Kenapa? Karena hurufnya jahar. Ya, hurufnya jahar. Yaitu penuh getaran pada pita suaranya, di tenggorokan ini ada getaran. Banyak getarannya karena makhrajnya jahar. Hurufnya memiliki sifat jahar. Seperti antum kumur-kumur. Nanti kalau belum bisa atau belum tepat di rumah latihannya kayak gitu. Dibiasakan dulu getaran di sini. Ya, kalau udah terbiasa tanpa air, baru ucapkan. Coba. Contoh-contohnya ya. Sedangkan huruf kha ya, banyak udara yang keluar karena kedua pita suaranya terbuka, tidak ada getaran pada pita suaranya. Kalaupun ada kecil sedikit ya, karena banyak udara yang keluar pita suara yang terbuka. Jadi ketika mengucapkan huruf kha, perbedaannya adalah yaitu ditiupkan keluar. Kalau ghain tadi bergetar di dalam. Kalau kha ditiupkan keluar. Kha. Kalau ghain di dalam. Kalau kha ditiupkan keluar.
Kayak antum buang dahak tapi bukan mirip orang gitu ya, itu lain. Ya. Itu berlebihan tuh. Enggak boleh ya, salah. Baik, sekali lagi. Kha ditiupkan. Kha, khi, khu, af, aflada, khalidin, khulud, khilalu. Itu contohnya ya. Baik. Nah, sekarang kita gabungkan pengucapan yang keduanya tadi. Gha, kha, ri, khi, ru, khu, af, Baik, bisa dibedakan? Sudah tidak salah lagi ya? Yang sampai sama bunyi itu. Kadang-kadang orang bingung tuh. Kenapa bingung? Karena tidak belajar, gitu kan? Bercampur jadi pengucapannya. Khairil makhdu, bercampur khair dengan kha. Ya. Baik, ini harus diperhatikan. Adapun kesalahan yang sering terjadi, yang pertama huruf ghain, yaitu bertukarnya dengan kha pengucapannya. Yang kedua, ya, gha-nya dibaca dengan tipis, gha. Ini kesalahan yang sering muncul ya. Ghairil gha, ini tipis ini. Nah, ini termasuk kesalahan. Jadi ketika mengucapkan huruf ghain keluar dari ujung tenggorokan, pangkal lidah ikut terangkat dia. Oh, jadi suaranya naik ke langit-langit. Oh, naik dia. Jangan sampai terbuka. Gha. Ini gha salah nih. Gha. Ya, ini pengaruh dari logat Melayu kita. Ghairil maghdubi, salah nih ya. Baik. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah membaca gha-nya dengan ghaib, dengan huruf ra. Ghairil maghdubi, ghairi. Ada sebagian orang ghairi, ro yang dibacanya. Ya. Tidak bisa mengucapkan ghaib. Dibaca dengan ra. Ya. Jadi termasuk kesalahan. Kemudian ketika sukun, kesalahan yang sering muncul adalah memantulkan ghaibnya. Maghdu. Ini salah nih. Ma'aghna. Nah, salah dia tuh. Di surah Al-Lahab misalkan, Al-Masad. Ma'aghna, ya. Itu termasuk kesalahan yang harus dihindari. Ya. Karena ini pernah terjadi, ada guru ngaji, imam masjid, ya imam musola lah, jangan masjid, musola. Saya diceritakan sama murid dari tempat dia, kampung dia, guru ngaji, imam juga di tempat situ. Ketika dia baca Al-Fatihah, ghairil maghdu mantul dia. Ditanya sama muridnya, sama ini jamaahnya, Pak Imam kok mantul gitu kan? Ghain itu huruf qalqalah katanya. Kacau tadi ngomong ngaji jam ini. Ya. Huruf qalqalah katanya. Ya, karena murid ini pun baru belajar dia, udahlah sesi tamu lah yang ladin dia. Huruf qalqalah katanya. Padahal huruf qalqalah itu cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ada enggak ghain? Enggak ada. Kata Imam Al-Jazari wa ta'ala, qalqalatu kutubu jadin walin. Jadi qalqalah itu hurufnya kutubu jadin, kutubu. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ghain bukan huruf qalqalah, ya. Jadi jangan sampai antum seperti itu. Enggak boleh dipantulkan. Selain yang 5 huruf tadi, itu pun dalam keadaan sukun, maka tidak boleh dipantulkan. Selain yang 5 tadi, qaf, ta, ba, jim, dal. Nanti insyaallah akan kita bahas di bab qalqalah. Sifat qalqalah ya. Ya tidak boleh dipantulkan ghain. Ini kesalahan yang muncul saat mengucapkan huruf ghain. Kemudian berikutnya huruf kha, kesalahan yang sering muncul pertama bertukarnya dengan ghain. Ya, sebagian orang atau sebagian qari membacanya kha-nya dibaca ghain, bercampur. Ya. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah membacanya dengan tipis kha-nya, padahal tebal tadi, pangkal lidah terangkat. Kha, Khalidin, kha. Kalau bahasa Indonesia boleh antum Khalid, bolehlah.
Tapi kalau antum baca lafaz Al-Quran, maka antum harus memperhatikan sifat dan hukum-hukumnya. Kha dibaca tebal, terangkatnya pangkal lidah. Khalidin, khalidin, akhlada, khila, ya, khiyar, khiyar, tebal dia, tak boleh ha, ya, tipis. Baik, kemudian berikutnya kesalahan yang sering ya muncul saat mengucapkan huruf kha ketika sukun adalah dipantulkan. Ya, ketika sukun dipantulkan. Ya. Contohnya misalkan akhbar, atau akhlada. Ini termasuk kesalahan yang sering muncul saat mengucapkan huruf kha. Ini harus diperhatikan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Baik. Ada yang masih ada waktu tidak? 8:19. Masih mampu? Kita ulang terakhir ya. Nanti itu melatih di rumah. Ya. Nanti setelah selesai makhraj kita akan tes antum satu-satu dari A sampai Ya. Tapi pembahasan ini butuh kayaknya 3 sampai 4 pekan kayak ini. Lama ini. Satu orang saat dari huruf A sampai Ya itu lumayan tuh. Ya. Nanti kita akan latih itu. Ujian terakhir itu. Makhraj. Baik. Ini kita lewati dulu antum latihan di rumah ya, jangan sampai lupa. Kita ulangi lagi. A, I, U, A, H,